Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Jelita Amalia dengan NIM 0105522009. Fanisna Rahma dengan NIM 0105522015. Saya Rohmat Ananda Rofi Hidayatullah dengan NIM 0105522012. Saya Namira Syahrani Riyadi dengan NIM 0105522011. Di sini ingin mempresentasikan hasil review produk semi basah mata kuliah Prinsip Proses Pengolahan Pangan. Dengan dosen pengampu, Ibu Sarah Gio, produk semi basah itu produk yang kadar airnya itu lebih tinggi daripada produk kering, tetapi lebih rendah daripada produk cair. Nah, tekstur dari produk semi basah itu pun di antara tengah-tengah produk kering sama produk basah. Kestabilan fisik dari si pangan semi basah itu sendiri tergantung pada kadar air di dalam produknya tersebut. Kadar air yang terkandung pada produk semi basah itu berkisar 10-25% dari basis keringnya. Nah, jadi yang tadi saya sudah bilang, si produk semi basah ini memang produk di tengah-tengah antara produk yang basah, yaitu produk cair seperti susu dan lainnya, dan produk kering seperti biskuit dan lainnya. Jadi, produk-produk semi basah itu diantaranya seperti yang kami ingin sampaikan, yaitu selai, permen, terus juga ada dodol, wajik, saus, dan lainnya. Nah, produk selai kacang ini termasuk dari produk pangan semi basah yang merupakan produk dengan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan produk pangan kering. Nah, jadi ini tuh ada di pertengahan antara pangan basah dan juga untuk selai kacang sendiri berdasarkan jurnal juga itu memiliki AW yang kurang dari 0,91. Nah, untuk teksturnya selai kacang ini mempunyai tekstur lengket dan bateri gitu. Nah, warna dari selai kacang ini coklat, rasanya gurih, disertai manis. Mengapa selai kacang ini termasuk dari produk pangan semi basah? Karena selai kacang ini memiliki kadar air yang tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, sekitar 10-25% basis keringnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas permen karet. Nah, permen yang aku pakai adalah permen karet Big Bubble yang kemasannya seperti ini. Nah, permen karet tersendiri itu memiliki bahan baku seperti bahan kunyah, yaitu masticatori atau chewable. Yang kedua ada terpen resin, yang ketiga ada pemelastis atau softener, yang keempat itu ada pengisi atau di sini ada produknya. Nah, di sini ada produknya. Nah, di sini isi di dalam kemasan produknya. Ya, dia itu ada sprinkle-sprinkle-nya gitu. Terus kita teksturnya itu seperti kayak agak lengket, elastis dan mudah putus. Nah, kita cobain ya. Untuk rasanya sendiri, dia itu rasanya manis tapi sedikit asam. Mungkin yang sprinkle-sprinkle-nya itu dia itu gula ya. Nah, menurut berdasarkan jurnal yang aku cari, nilai AW itu dalam permen acuannya adalah permen jelly. Karena kalau permen karet agak susah dicarinya. Nah, permen jelly ini AW-nya itu berkisar 0,6 sampai 0,9. Nah, komposisi tersendiri dari permen karet ini adalah ada gula, gambes yang mengandung alkyl dan BHT, sirup, glukosa, pemanis buatan sorbitol, gliserin, perisa, krim strawberry, ekstrak strawberry, pewarna korosen, dan mengandung gula dan pemanis buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada pangan semi basah. Pangan semi basah seperti makanan kemasan dalam kaca maupun kaleng atau makanan yang telah dimasak dan memiliki kadar air yang cukup tinggi, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh kelebihan dan kekurangan dari pangan semi basah. Salah satu kelebihan dari pangan semi basah yaitu seringkali lebih mudah ditemukan dan cepat disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti selai yang kemasan dalam kaca bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama dan lebih mudah ditemukan di toko-toko terdekat. Konservasi nutrisi di sini dimaksudkan untuk di mana pada saat proses pengemasan atau pemasakan makanan dalam keadaan semi basah sering dilakukan pada saat makan masih segar. Hal ini dapat membantu dalam mempertahankan sebagian besar nutrisi yang masih terkandung dalam makanan. Karena pemanasan singkat yang digunakan untuk memasak biasanya tidak menghilangkan banyak nutrisi. Ada variasi dan kemudian penyimpanan. Biasanya kita melihat produk pangan semi basah itu banyak yang eye-catching ya. Pangan semi basah ini menawarkan berbagai macam variasi rasa maupun pilihan. Selain itu, biasanya memiliki umur simpan yang lebih lama daripada makanan segar. Pangan semi basah bisa menjadi pilihan yang praktis untuk disimpan sebagai cadangan makanan, cemilan maupun pada saat keadaan darurat atau situasi yang tidak memungkinkan saat masak. Dilanjutkan dengan beberapa kekurangan pangan semi basah. Yang pertama ada kandungan garam dan bahan tambahan. Beberapa jenis pangan semi basah seperti makanan kalengan atau makanan siap saji seringkali mengandung jumlah garam atau BTP lain yang tinggi untuk tujuan pengawetan dan peningkatan pada rasa. Konsumsi yang berlebihan ini dapat menimbulkan risiko penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi atau penyakit yang mengganggu saluran pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua ada potensi kontaminasi, di mana pengalengan atau pemrosesan pengemasan baik kaca maupun logam makanan semi basah dapat meningkatkan risiko kontaminasi oleh mikroorganisme jika tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasan saat memilih makanan pangan semi basah.
Yang terakhir ada kehilangan nutrisi tertentu. Meskipun sebagian besar nutrisi dapat dipertahankan seperti yang sudah dijelaskan di kelebihan tadi, beberapa nutrisi tertentu mungkin mengalami kerusakan atau kehilangan selama proses pemanasan tersebut, terutama vitamin dan mineral yang larut dalam air. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kandungan nutrisi pada label kemasan atau memilih produk yang seimbang kandungan nutrisi yang seimbang. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.